Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Dalam pembelajaran hari ini kita pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, PB 4, 5, dan 6. Di sini kita akan belajar mengenai 1. Menemukan pesan dari fabel dan cerita bergambar. Yang kedua, keberagaman sifat, dan yang ketiga adalah sifat komutatif pada perkalian. Pelajaran pertama yaitu menemukan pesan dalam fabel. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah mengerti berbagai macam dongeng. Salah satunya adalah dongeng fabel yang menceritakan tentang kehidupan binatang. Cerita dalam fabel biasanya berisi pesan atau amanah tentang kebaikan. Di dalam sebuah cerita mengandung beberapa unsur, diantaranya adalah 1. Tema yang berisikan gagasan pokok, 2. Alur yaitu jalannya sebuah cerita, 3. Tokoh yaitu pelaku cerita, 4. Sifat tokoh atau watak atau bisa disebut dengan karakter tokoh, yang kelima adalah latar atau tempat cerita, dan yang keenam amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar atau pembaca cerita. Selain bercerita, kita juga bisa membuat gambar dari sebuah dongeng yang disebut dengan cerita bergambar. Salah satu contoh cerita bergambar di sini adalah Balas Budi Harimau. Di sini ada 4 gambar. Anak-anak bisa membuat kalimat sendiri sesuai dengan gambar yang ada di dalam slide yang ketiga. Materi selanjutnya adalah keberagaman sifat teman-teman di sekolah dan sifat tetangga di lingkungan sekolah. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda, ada yang baik dan juga ada yang jelek. Begitu juga dengan teman dan tetangga di sekitar kita. Dengan adanya perbedaan sifat, sebaiknya kita menerapkan sikap toleransi. Sikap toleransi merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Dengan adanya sikap toleransi akan tercipta suasana yang nyaman dan menyenangkan. Sikap toleransi merupakan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kedua di dalam Pancasila. Pelajaran terakhir adalah sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Berdasarkan sifat pertukaran, hasil perkalian dua bilangan tetap sama walaupun letak kedua bilangan tersebut ditukar. Di sini ada sebuah rumus A kali B sama dengan B kali A. Contohnya di sini adalah Aisyah memiliki 12 buah wortel. Ia menempatkan wortel dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama. Gambar A, ada 2 wadah yang berisi 6 kantong wortel di dalam plastik dengan penulisan lambang bilangan 2 kali 6. Untuk gambar B, ada 6 wadah yang berisi 2 kantong wortel dalam plastik dengan penulisan lambang 6 kali 2. Jadi bisa dimasukkan sifat pertukarannya 2 kali 6 sama dengan 6 kali 2. Landak yang sombong. Seekor landak tengah berjalan seorang diri di hutan. Ia hendak pergi ke suatu tempat. Tanpa diduga, di tengah jalan ia bertemu dengan harimau. "Kebetulan aku bertemu denganmu di sini. Landak, aku sudah sangat lapar. Ingin memakan sesuatu," ucap harimau. Mendengar ucapan harimau, landak yang berduri langsung bersiaga. Duri-duri di tubuhnya berdiri, berjaga-jaga jikalau harimau menyerang. Benar saja, harimau menerkam landak. Untunglah landak sudah siap dengan serangan harimau. "Au, sakitnya!" teriak harimau mengadu kesakitan. Ya, landak melawan harimau dengan durinya. Beberapa duri pun tertancap di tubuh harimau. Sungguh, harimau menjadi ketakutan karena ia dikalahkan oleh landak. Berita tentang kalahnya raja hutan itu pun segera terdengar hingga ke penjuru hutan. Semua binatang merasa kagum
sekaligus takut kepada landak. Rupanya ada binatang yang lebih menakutkan dari harimau. Kita tak boleh dekat-dekat dengannya. Bisa-bisa nasib kita sama dengan harimau, ucap kelinci kepada kawanannya. Tak sengaja, landak mendengar hal itu. Ia pun menjadi besar kepala. Semua binatang kini takut padaku. Aku menjadi binatang paling kuat sekarang, ucap landak dengan penuh kesombongan. Semua binatang benar-benar takut kepada landak. Setiap kali landak melintas, semuanya berlari pergi menghindar. Hal itu membuat landak semakin besar kepala. Sayangnya, semakin hari, kesombongan landak semakin menjadi. Ia sudah berani merebut makanan binatang lain dan berbuat sesuka hatinya. Semua binatang di hutan pun menjadi resah. Kita harus mengusir landak, ucap burung yang tampak ketakutan. Benar, mulutku saja menjadi sakit gara-gara berusaha memangsanya, sahut buaya. Tapi, apa yang harus kita lakukan? Mendekat saja, kita takut, timpal kerbau. Semua binatang berpikir, bagaimana cara mengusir landak? Tak ada yang berani melawan landak. Landak pun semakin sombong dan semakin dijauhi oleh teman binatang lainnya. Pesan moral, meski kita memiliki kelebihan, jangan sombong, karena sombong hanya akan membuat kita tidak disukai oleh teman-teman. Tugas hari ini yaitu menentukan unsur-unsur dalam dongeng fabel dengan melihat video landak yang sombong. Kirim jawaban ke wali kelas masing-masing ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.